Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam. NIM K1A1200006. Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan di masa corona. Sebelum kita lebih mendalami tentang permasalahan pendidikan di masa corona, ada baiknya kita pelajari sedikit tentang apa itu pendidikan dan apa itu corona. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan pada umumnya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Apa itu corona? Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Corona inilah yang menyebabkan kehebohan yang terjadi di Indonesia, bahkan dunia. Coronavirus ini masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Nah, jadi kembali pada topik kita tadi, yaitu permasalahan pendidikan di masa corona. Di masa corona banyak terjadi permasalahan. Di antaranya yaitu permasalahan pendidikan di masa corona. Permasalahan pendidikan di masa corona antara lain sebagai berikut. Pada masa pandemi corona saat ini mengakibatkan proses pembelajaran dilakukan secara online atau daring dengan menggunakan media pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Meet, Classroom, e-learning, dan masih banyak lagi media lainnya. Nah, dengan proses pembelajaran secara online, maka banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul di antaranya, yaitu kurangnya interaksi antara siswa dan guru, terbatasnya pemberian tugas dari guru, kurangnya komunikasi guru dan siswa atau orang tua. Dengan demikian, siswa diminta untuk lebih aktif dalam informasi. Di masa pandemik, peran orang tua sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Nah, belum lagi jika orang tua yang sibuk akan pekerjaan sehingga tidak bisa membimbing anak-anaknya. Bahkan ketidaksediaan perangkat penunjang pembelajaran seperti gadget atau smartphone, laptop, dan lain-lain. Belum lagi keterbatasan jaringan, kuota internet, pulsa,
dan sebagainya. Bukan hanya masalah, akan tetapi juga ada manfaat dari proses pembelajaran online. Di antaranya yaitu melatih siswa menjadi lebih aktif serta mandiri dalam pendidikan, mengeratkan komunikasi antara orang tua dan anak karena sangat membutuhkan bimbingan dari orang tuanya dalam proses pembelajaran, kapasitas belajar yang banyak, membantu menjaga perilaku disiplin, menjaga otak tetap berkembang, menjaga rutinitas anak tetap terjaga, melatih kemampuan motorik dan koordinasi. Anak akan tetap bahagia, mendeteksi gangguan tumbuh kembang anak, dan mengenali potensi anak. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.